Bosen bikin super gaduh. Waktunya super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Mas Menteri kan tidak bisa bekerja sendirian, tapi kan harus bersinergi dengan beberapa kementerian yang lain. Waktu di seterusnya. Inpres nomor 9 tahun 2025 itu ada 18 kementerian lembaga. 18. Wow. Dan di Inpres nomor 17 tahun 2025 itu ada tambahan 4 kementerian lembaga. Plus dengan kementerian-kementerian lembaga yang sebenarnya nggak tercantum di Inpres nomor 9 maupun di Inpres nomor 17 tapi ikut berpartisipasi. Jadi Kerja besar ini ya. kami terbantu dengan kerja kolektif seperti ini. Kebetulan kan di Satgasnya Pak Menko Pangan jadi ketua Satgasnya, saya di ketua pelaksana hariannya. Jadi setelah jadi menteri ya sekarang saya ikut karena diamanatkan model bisnis dan modul pelatihan karena bersamaan dengan pembangunan fisik kami di Kementerian Koperasi sekarang merekrut 8.000 tenaga bisnis asisten untuk kita terjunkan memberikan pengetahuan kepada pengawas pengurus koperasi desa kelurahan. Jadi satu orang bisnis asisten nanti bertanggung jawab terhadap 10 koperasi desa dan kelurahan. Kita juga hire 1.104 tenaga pendamping project management officer untuk kita perbantukan di dinas-dinas koperasi yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Karena Itu new hire nih ya? new hire. Jadi memang kita introspeksi kan sudah lama koperasi ini Mati suri. ditinggalin lah gitu. Nah kapasitas yang dari dinas-dinas pun juga harus diperbaiki. Harus bukan hanya pengurus koperasi desanya. Kami yang di dinas-dinas di daerah-daerah harus memang bertransformasi juga, menyesuaikan diri juga. Jadi kalau kemarin-kemarin lebih banyak aspek kelembagaannya dari sisi koperasi itu. Sekarang heavy-nya tuh kita dorong kepada Kementerian Koperasi, dinasnya, kita dorong bagaimana bisnis development atau Business development pengembangan koperasi. usaha dari koperasi itu harus kita kembangkan. Ini gitu. kalau dengar cerita Pak Menteri kan koperasi ini kan keren banget Bang Don. Keren, modern gitu kan. Tapi tantangan Going to keren. Iya, cuma tantangannya begini, takutnya ada mindset gap ya di masyarakat termasuk pengurus-pengurus koperasinya sendiri karena sudah lama sekali kata tadi istilah saya itu mati suri kalau saya bilang gitu kan. Ada tapi tiada gitu kan. Nah, ini PR besar loh, Pak. Ya, memang ngerubah mindset memang berat. Tapi sebenarnya Presiden ingin kita nih kembali ke jalan yang benar. Kembali ke kitahnya. Iya. Kembali ke nilai-nilai yang sebenarnya sesuai dengan kita. Daripada sebenarnya kita juga lihat kegagapan masyarakat kita masuk ke tengah masyarakat yang sangat liberalistik yang seperti sekarang juga kan nggak cocok juga sebenarnya kalau kita lihat Jadi sebenarnya. pasar doang. Iya sebenarnya. Jadi ini seperti kita orang yang tadinya tersesat terus ketemu petajalan untuk kembali ke jalan, kembali ke Indonesia lagi gitu yang benar gitu. Nah, memang nggak ringan tapi inilah perubahan yang harus dilakukan. Sepertinya Pak Prabowo dalam periode 5 tahun kepemimpinannya meletakkan fondasi dan arah yang benar. Menurut saya tinggal karena ini kan beliau ingin menuntaskan sepertinya cita-cita pendiri Republik gitu. Dan beliau memiliki kesempatan sejarah dan terjemahannya yang sekarang mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya perubahan itu kalau dilakukan secara struktural nanti masyarakat pun juga pelan-pelan akan ngikut ya. mengikut. Menurut saya sih gitu. Kalau kita lihat, ini kan mungkin perlu ada semacam atau banyak contoh yang memperlihatkan koperasi ini akan berhasil. Karena orang seeing is believing. Jadi begitu dia melihat, itu semua orang akan berminat ke sana. Gimana Waktu itu? kita bentuk badan hukum, waktu launching di Bentangan Klaten itu, yang oleh Presiden, kami sebenarnya sudah membangun 100 mock-up koperasi. 100 yang sudah bisa dijadikan sebagai model percontohan yang bisa dilihat oleh siapapun, termasuk Om Don dan Mas Don ini. Kalau ini Om ini ponakan dong. Tapi kalau lihat referensi di negara lain, kan kita lihat koperasi keren-keren. Betul.
dan bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap nggak mampu dimasuki oleh koperasi. Di Indonesia, koperasi itu terbatasi oleh beberapa regulasi. Koperasi tiba-tiba nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak bikin ini itu. Makanya tadi kalimatnya dimarginalisasi, Ya, dimarginalkan kan oleh ada. regulasi sendiri. Memang saya juga lihat undang-undang perkoperasian yang digunakan sekarang, Pak Don. Itu tahun nomor 25 tahun 92. Bayangin. Udah lewat ya. Udah terlalu jauh. nggak relevan lagi. Iya. Kenapa kemudian kita nggak bisa bersama-sama berkeinginan punya andil yang sama-sama besarnya bagi perekonomian nasional? Kan Presiden ingin sebenarnya swasta, BUMN dan koperasi Betul. Iya. memberikan andil yang terbaik bagi perekonomian nasional. Emang siapa Tapi yang rugi? memang ini akan sangat tergantung pada endurance dan kekuatan seorang Presiden Prabowo ya supaya bisa ini Iya. konkret. Iya, dan itu sangat kuat. Beliau sekarang langsung setiap kali rapat kabinet terbatas ngecek langsung. Kemarin bersama Wakil Panglima TNI pun juga ngecek langsung tentang proses pembangunan fisik itu segala macam. Dan beliau punya standar yang tinggi yang nanti memang struktur bangunan dan segala macam itu akan bisa membuat tadi memaksa orang secara transformatif berubah gitu. Kalau tampilannya asal-asalan itu kan nanti kita jauh dari kesan kita mau bangun detail modern. Nah, lampunya, tatanan raknya, kemudian apa segala macam itu harus diatur dari sejak awal. Kemudian gudangnya, ukurannya, raknya dan sebagainya. Apotek dan kliniknya itu juga harus berdekatan antara apotek dan kliniknya. Kemudian nanti lembaga keuangan mikronya segala macam itu semua sudah dipikirkan dari sejak bangunan fisik. Karena masyarakat sekarang kan mudah sekali mencari pembanding lewat media sosial. Dia lihat di negara mana gitu kan. Koperasi kan keren-keren di negara lain gitu kan. Iya, justru. Harapannya seperti itu juga yang ada di tempat mereka gitu kan, Pak. Iya. Kalau di Eropa bagian timur itu orang tidak bicara perusahaan gede, tapi orang bicara koperasi. Koperasi. Iya, Masuk kredit union tadi. Kredit union. Dan kita sebenarnya pernah punya bukti. Kita pernah sukses. Koperasi-koperasinya punya bank, Bukopin, industri. Tapi kan ada peristiwa-peristiwa yang kemudian akhirnya koperasi menjadi turun pangkat gitu loh. Nah sekarang Presiden ingin, udahlah nggak usah pikirin IMF, kita negara harus kembali hadir. Tapi yang begitu kan untuk perlu mengatur. keberanian juga itu. Makanya saya bilang, Bayangkan. kita beruntung punya Presiden seperti Pak Prabowo Subianto yang punya pemihakan dan punya ideologi yang tepat gitu untuk bisa mengembalikan lagi pro rakyat ya. Ya, dan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45, menurut saya sih benar itu. Dan kalau kita sudah pernah punya story sukses di masa lalu, tidak sulit kan untuk mengulang dan tidak perlu dari nol gitu kan. Oke, kita rehat dulu. Gak terasa Bang Don. Kalau sama Pak Ferry kayaknya cepat sekali berlalu. Tapi tentunya pemirsa tetap bersama kami karena Super Don yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung lagi akan segera kembali sesaat lagi. Bersama